Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hayati, NIM 1905112354. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kompetensi guru. Nah, pada pokok pembahasan kali ini saya akan membahas pengertian kompetensi guru. Yang kedua, standar kompetensi guru, dan yang ketiga, tujuan serta manfaat dari kompetensi guru. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian kompetensi guru. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ketika aspek kemampuan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, kondisi fisik dan mental serta spiritual seseorang besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja pada seseorang itu. Maka, tiga aspek ini harus dijaga pula sesuai standar yang disepakatinya. Guru atau pendidik adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan keguruan, memiliki keterampilan yang dengan sengaja untuk mempengaruhi orang lain, dan memikul pertanggungjawaban untuk mendidik dengan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari kedua penjelasan mengenai kompetensi tadi, dapat diartikan kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup pengusahaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi dasar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, serta pengembangan pribadi dan profesionalitas. Kompetensi guru ini akan mengantarkannya menjadi guru profesional yang diadapkan oleh anak-anak didiknya. Nah, seseorang memiliki bidang keahlian jika memiliki kompetensi ilmu memadai dan mendalam. Kompetensi ilmu akan melahirkan kompetensi moral, karena ilmu dan moral adalah dua sisi yang tidak bisa dapat dipisahkan. Nah, pada kompetensi guru ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi keprofesional, dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kompetensi pedagogik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa yang dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. Nah, berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seseorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru juga harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas dan harus mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kompetensi pedagogik. Pada rumusan kompetensi pedagogik di dalam penjelasan Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 bahwa kompetensi ialah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 1.
pemahaman terhadap peserta didik. 2. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 3. Evaluasi hasil belajar. Dan yang keempat, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Materi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi kepribadian. Selanjutnya yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur, sehingga terpantul dalam perilaku sehari-harinya. Nah, hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Dengan kompetensi kepribadian, maka guru akan menjadi contoh yang teladan, serta membangkitkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, seorang guru dituntut melalui sikap dan perbuatan menjadikan dirinya sebagai panutan dan ikutan orang-orang yang dididiknya. Nah, yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3 ialah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu peran kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian sangat berperan menjadikan guru sebagai pembimbing, panutan, contoh, teladan untuk siswanya. Nah, dengan kompetensi kepribadian yang dimiliki, maka guru bukan saja sebagai pendidik ataupun pengajar, tapi juga sebagai tempat siswa dan masyarakat untuk bercermin. Di mana hal tersebut sangat sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam sistem amongnya, yaitu guru harus ing ngarso sungkludo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Dengan kompetensi kepribadian, maka guru akan menjadi contoh yang teladan, membangkitkan motivasi belajar siswa, serta mendorong atau memberikan motivasi dari belakang. Oleh karena itu, seorang guru dituntut melalui sikap dan perbuatannya menjadikan dirinya sebagai panutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya. Di sini guru bukanlah hanya sebagai pengajar, pelatih, ataupun pembimbing, tetapi juga sebagai cermin tempat subjek didik dan dapat untuk berkaca. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian itu adalah hal yang bersifat universal, yang mana artinya harus dimiliki guru dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk individu atau pribadi yang menunjang terhadap keberhasilan. Nah, kompetensi kepribadian guru ini menurut Sanusi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang kedua, pemahaman dan penghayatan serta penampilan nilai-nilai yang sayangnya dianut oleh seorang guru. Yang ketiga, penampilannya upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah kompetensi profesional. Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi profesional. Selanjutnya yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan serta pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran, serta guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Nah, persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan itu.
Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pada pasal 28 ayat 3, yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dapat diamati dari aspek profesional, yaitu yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi sosial. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Peran yang dibawa guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lainnya. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat terhadap guru pun berbeda dan ada kekhususan, terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat guru tinggal. Nah, beberapa kompetensi sosial yang perlu dimiliki guru yaitu seperti terampil berkomunikasi, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja atau mitra pendidikan, dan memahami dunia sekitarnya atau lingkungannya. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada Pasal 28 Ayat 3 ialah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, serta masyarakat sekitar. Kemudian ruang lingkup kompetensi sosial. Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar ini berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat tempat guru tinggal, sehingga peran dan cara guru berkomunikasi di masyarakat diharapkan memiliki karakteristik tersendiri yang sedikit banyaknya berbeda dengan orang lain yang bukan guru. Nah, misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan. Mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusiaan manusia. Guru juga harus mempunyai kompetensi sosial karena guru adalah penceramah zaman. Selanjutnya yaitu fungsi kompetensi sosial. Masyarakat dalam proses pembangunan sekarang ini menganggap bahwa guru sebagai anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, keterampilan yang cukup luas, yang mau ikut serta secara aktif dalam proses pembangunan. Nah, di sini guru diharapkan menjadi pelopor di dalam pelaksanaan pembangunan. Guru perlu menyadari posisi di tengah-tengah masyarakat berperan sangat penting, yaitu seperti 1. Motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, perintis dan pelopor pendidikan. Yang ketiga, peneliti dan pengkaji ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adanya pengabdian. Selanjutnya, tujuan dan manfaat standar kompetensi guru.
Tujuan adanya standar kompetensi guru adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh guru sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien, serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya. Adapun manfaat disusunnya standar kompetensi guru ini adalah sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggaraan diklat, dan pembina, maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap kompetensi guru untuk melakukan evaluasi, pengembangan bahan ajar, dan sebagainya bagi tenaga kependidikan. Bicara mengenai tanggung jawab, guru harus mampu mengetahui nilai norma yang ada dalam masyarakat dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, guru memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan baik pembelajaran di sekolah maupun di dalam masyarakat. Guru memiliki wibawa yang ditunjukkan ketika merealisasikan nilai-nilai pada pribadinya serta kemampuan memahami ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya yang sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Guru juga harus memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan secara sepihak dalam pembelajaran dan menentukan kompetensi dan bertindak sesuai dengan keadaan peserta didik dan lingkungannya. Selain ketiga hal tersebut, masih ada satu standar kualitas yang harus dimiliki seorang guru, yaitu disiplin. Nah, menjadi seorang guru harus menaati tata tertib dan aturan yang berlaku dengan konsisten, penuh kesadaran, dan profesional. Guru adalah pendidik yang mampu mentransfer karakter. Penanaman kedisiplinan pada peserta didik adalah tanggung jawab seorang guru. Sehingga sebelum seorang guru mendisiplinkan peserta didik, maka guru harus mendisiplinkan dirinya sendiri. Guru yang mempunyai kompetensi sosial mampu melakukan komunikasi dan bergaul secara efektif. Dalam bermasyarakat, guru harus bisa berbaur dengan masyarakat melalui kemampuan yang dimiliki seperti dalam bidang kebudayaan atau organisasi, keagamaan, dan olahraga. Keluasan dalam bergaul dengan masyarakat menjadikan guru mudah diterima dalam masyarakat. Begitu pula dengan peserta didik dan teman sejawat. Komunikasi yang efektif akan memudahkan seorang guru untuk bergaul dan berbaur dengan teman sejawat dan peserta didik. Guru adalah tokoh yang selalu diawasi oleh peserta didik, teman sejawat, dan masyarakat. Dalam saat-saat tertentu akan ada nilai yang dilakukan dengan membicarakan kebaikan atau keburukan guru, sehingga guru menjadi seorang guru adalah suatu profesi yang tidak ringan. Nah, Mulyasa mengatakan ada 7 kompetensi sosial dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang budaya tradisi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang estetika. Yang kelima, memiliki apresiasi dan kesadaran ekonomi. Dan yang keenam, memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Dan yang terakhir, memiliki terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam kehidupan masyarakat, seorang guru mempunyai peran yang penting dalam menjalin hubungan antara sekolah dan masyarakat, sehingga guru harus memiliki kompetensi untuk melakukan beberapa hal menyangkut dalam membangun hubungan ini. Nah, Mulyasa pada 2 bukunya menyebutkan bahwa peran guru yaitu 1. Membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik puskesmas. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik dalam masyarakat. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Sekian materi
kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.